Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut lagi pada kesempatan hari ini terkait dengan pembahasan dari pintu-pintu pembuka rezeki. Nah, yang pertama kita harus tahu bahwasanya ada yang namanya rezeki yang sudah terjamin. Sebagaimana yang ada di ayat Al-Quran disebutkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini kecuali sudah dijamin rezekinya. Dalam artian hewan melata saja sudah dijamin, apalagi manusia. Jadi dari rezeki itu ada yang sudah dijamin. Mau kita berdiam sekalipun kita akan mendapatkan rezeki tadi. Tapi caranya yang mungkin berbeda. Kalau kita berusaha, maka kita mendapatkannya dengan harga diri. Tapi kalau kita menunggu pemberian atau menunggu rezeki itu dari orang lain, maka kita menerima dalam kondisi tangan kita di bawah. Bukan kita mendapatkannya dengan harga diri kita, tetapi kita mendapatkannya karena pemberian orang lain. Yang kedua, ada rezeki yang didapat karena apa? Karena usaha. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya manusia itu akan mendapatkan apa-apa yang sudah diusahakan. Jadi kalau kita berdiam saja sudah ada, tapi kalau kita bergerak itu ada tambahan rezeki dari apa yang kita usahakan. Yang ketiga, rezeki itu bisa terbuka atau bisa bertambah karena kita bersyukur. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwasanya jika kalian bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat syukur kita, menambah rezeki kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Yang keempat, ada yang namanya rezeki tak terduga atau rezeki min haitsu la yahtasib. Kapan seseorang akan mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib ini? Berdasarkan surat Talak ayat 2 dan 3, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah dengan dia juga patuh kepada perintah-perintah Allah, maka Allah akan menyediakan segala pintu keluarga. Bahwasanya Allah akan menyediakan solusi atas segala permasalahan hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah juga menjanjikan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seringkali kadang kita butuh sesuatu, kemudian datang rezeki itu dari arah ataupun dari sumber yang tidak pernah kita duga. Nah, ini itu termasuk dalam kategori rezeki yang tak terduga. Kuncinya apa? Kita harus bertakwa dan juga bertawakal dan menyerahkan semua urusan kita kepada Allah, sehingga Allah yang nantinya akan memberikan solusi atas urusan kita. Ingat, perlu ada yang namanya usaha juga. Yang kelima, sumber dari rezeki juga berasal dari istighfar, sebagaimana surat An-Nur ayat 10-14. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan beristighfarlah kalian kepada Tuhan kita semua, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu adalah Maha Pengampun. Kalau kita sudah beristighfar, apa yang akan Allah berikan kepada kita? Yursilis sama alaikum mitroro. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan secara lebat kepada kita. Kemudian wa yumditkum bi amwalin wa banin wa ja'alakum jannatin ja'alakum anhara. Kemudian Allah memperbanyak harta dan juga memperbanyak keturunan kita, kemudian menjadikan bagi kita taman-taman dan juga sungai-sungai. Malakum la tarjuna Allaha waqara. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Faqad khalaqakum atwara. Kita harus yakin bahwa Allah bisa memberi rezeki kepada kita dari arah mana saja. Kenapa? Allah Maha Kuasa ketika menciptakan kita dari fase yang mulai dari air yang hina sampai menjadi manusia, Allah mampu, apalagi cuma hanya membagikan rezeki kepada kita. Seorang tabi'in, Hasan Basri, pernah didatangi oleh masyarakat saat itu. Ada yang curhat tentang
wahai Imam Hasan Basri, saya punya punya sawah, punya tanah kering, tidak pernah turun hujan sehingga saya sering mengalami gagal panen. Apa jawaban Hasan Basri? Istighfar. Yang kedua, ada orang yang curhat datang kepada beliau, kemudian mengeluhkan kefakirannya. Kemudian apa jawaban beliau? Istighfar. Yang ketiga, datang mengeluhkan misalnya belum punya keturunan. Apa jawaban beliau? Istighfar. Sampai kemudian muridnya bingung. Kenapa kok setiap ada pertanyaan jawabannya istighfar? Apa jawaban Hasan Basri? Alam tasma, alam taqra qauluhu ta'ala faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Apakah kamu tidak mendengar? Apakah kamu tidak membaca firman Allah? Kemudian Hasan Basri mengutip ayat ini. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil sama alaikum midrara wa yumdikum bi amwalin wa banin wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna Allah. Kenapa kalian tidak yakin bahwa Allah itu mampu? Sedangkan Allah mampu menciptakan kita dari yang tidak ada kemudian menjadi ada. Pintu berikutnya ada dari karena menikah. Bagaimana di ayat surah An-Nur ayat 2, wankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih memujang, masih jomblo dan antara kita, dan juga orang-orang soleh dari hamba saya. Kalau seandainya mereka itu miskin, maka Allah lah yang akan mengkayakan mereka dari rezekinya, dari karunia-Nya. Kita harus yakin bahwasanya ketika kita hidup satu, maka rezeki yang kita terima juga satu. Kalau kita hidup berdua dalam arti menikah, maka rezeki yang kita dapat juga berdua. Kalau kita punya keturunan, juga rezeki kita akan bertambah. Makanya dengan adanya pernikahan itu bukan malah mempersulit rezeki kita, tapi akan menambah rezeki kita. Sesuai dengan janji Allah di sini, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kalau seandainya mereka miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan bagi mereka dari karunia. Berikutnya yaitu rezeki karena anak. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bertambah anak berarti otomatis bertambah rezekinya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyahum narzuquhum wa iyyakum. Di ayat lain nahnu narzuquhum wa iyyahum. Ayat ini membalas kepada perilaku orang-orang jahiliyah saat itu, yang mereka membunuh anak perempuan mereka karena takut miskin, karena dianggap anak perempuan ini tidak bisa menghasilkan apa-apa sehingga kemudian mereka bunuh. Apa jawaban Allah sini? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Maksudnya Allah sudah mengatur rezeki anak-anak tersebut dan juga Allah sudah mengatur rezeki kita. Berikutnya rezeki karena sedekah. Bagaimana di firman Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, artinya bersedekah di jalan Allah, berinfak di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan sedekah dan juga infaknya tersebut. Bagaimana di ayat lain juga disebutkan bahwa setiap satu kebaikan satu hari yang diinfakkan akan dibalas sampai 700 lipat ganda. Di hadis lain juga disebutkan bahwa setiap pagi seorang hamba akan didatangi oleh dua malaikat. Yang keduanya berdoa, Allahumma, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang bersedekah hari ini dan berikanlah kerusakan bagi orang yang menahan harta hari ini. Kalau tadi itu adalah pintu-pintu yang menyebabkan rezeki kita bertambah, sekarang hal-hal yang menyebabkan rezeki kita berkurang. Pertama, Pak, yaitu curang dalam timbangan. Karena secara umum bahwasanya setiap kemaksiatan pasti akan menyebabkan rezeki kita berkurang. Bukan hanya berkurang di sini, yang dimaksud adalah tidak hanya berkurang secara nominal tapi juga berkurang secara keberkahan. Nominalnya tetap sama tapi keberkahannya yang berkurang. Ini sebagaimana yang firman Allah di surat Hud, wa yaqumi awful mikyal wal mizan bil qisti wa la tabghasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Janganlah kalian menyebabkan kerusakan di bumi karena perbuatan curang dalam timbangan. Jadi orang yang curang dalam timbangan, meskipun secara
logika matematika hartanya bertambah karena perbuatan curangnya tadi, namun sejatinya keberkahan dari harta tersebut itulah yang berkurang. Berikutnya yang menyebabkan orang rezekinya menjadi sempit atau berkurang rezekinya adalah karena dia tidak mau bersedekah dan juga tidak mau membayar zakat. Sebagaimana di hadis tadi sebelumnya, Allahumma ja'al munfiqah khalafa wa ja'al mumsikat talafa. Di hadis lain juga disebutkan kepada Ibnu Majah, walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaulal bahim lam yumtur. Dan kalau seandainya manusia itu tidak mau membayar zakat, maka Allah bisa jadi menahan hujan dari langit. Kalau bukan karena hewan dan tumbuh-tumbuhan, maka Allah tidak akan memberikan hujan. Kenapa? Bahwasanya dengan kita tidak membayar zakat, maka Allah akan mengurangi keberkahan dari harta kita dan juga mengurangi dari harta kita. Ya, di hadis lain disebutkan atau amwalal zakatun illa ahlakatu. Kalau seandainya zakat itu bercampur dengan harta, dalam artian harta yang harus dikeluarkan, dalam artian zakat bercampur dengan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta tadi akan menjadi perusak. Contoh misalkan 1 juta Anda wajib mengeluarkan 25.000. Kalau 25.000 ini tidak dikeluarkan, maka 25.000 ini akan merusak uangnya 1 juta. Ini maksud dari hadis tadi. Berikutnya yang menyebabkan kesempitan rezeki adalah karena kita melakukan praktek riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghapus keberkahan dari harta yang didapat karena riba dan Allah akan menyuburkan sedekah. Kemudian yang menyebabkan kesempitan rezeki juga karena kita melakukan sumpah palsu dan menyembunyikan aib barang dagangan. Al-halafu munfiqatun lis-sil'ah mumhagatun lil barakah war ribah. Hadis riwayat Bukhari mengatakan sumpah palsu itu dapat menjadikan barang kita laku, namun sebaliknya sumpah palsu itu menyebabkan hilang keberkahan dan juga hilang keuntungan atau nikmat dari harta kita. Dan kita lihat banyak orang yang kemudian melakukan sumpah palsu, menipu, memajang barang yang bagus pada barang yang tidak bagus dan lain sebagainya dengan tujuan agar barangnya laku. Secara logika matematika dia untung, tapi secara logika syariah dia rugi karena dia telah menghilangkan keberkahan dalam hartanya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.